wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Etika Bisnis Islam. Sebelum kita terjun ke praktika, kita harus memahami worldview atau landasan epistemologis yang membedakan bisnis Islam dengan konvensional. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas asal-muasal, sumber, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Dalam konteks etika bisnis, perbedaan epistemologis menentukan dari mana aturan main atau rules of the game. Epistemologis Islam bersumber pada wahyu atau Al-Quran dan Sunnah, serta akal yang terbimbing. Berbeda dengan konvensional yang murni rasional, empiris, dan seringkali memisahkan agama dan ekonomi. Filosofi pertama, Tauhid. Tauhid adalah poros utama sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-An'am ayat 162. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dalam bisnis, berarti Allah adalah pemilik mutlak. Tauhid menyatukan dimensi vertikal atau hubungan hamba dengan Allah, hablum minallah, dan dimensi horizontal, hubungan bisnis dengan sesama manusia, hablum minannas. Seorang pebisnis muslim meyakini bahwa Allah selalu mengawasi setiap transaksi atau muraqabah. Filosofi kedua, adl atau keadilan. Keadilan adalah equilibrium sesuai dengan surat Al-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Allah memerintahkan kita berbuat adil. Bisnis Islam melarang kita pula untuk berbuat zolim atau menyakiti dan mazlum disakiti. Tidak ada eksploitasi, hanya kemaslahatan bersama. Keadilan dalam Islam didefinisikan sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional dan memberikan hak kepada yang berhak tanpa merugikan pihak lain. No harm. Keadilan dikombinasikan dengan ihsan, berbuat kebaikan melebihi kewajiban normatif. Melarang keras riba, goror atau ketidakpastian bisa disebut spekulasi, dan maisir atau judi. Menetapkan margin keuntungan secara wajar, membayar gaji karyawan tepat waktu sebelum keringat mereka kering, tidak memotong timbangan atau takaran, serta menyisihkan sebagian keuntungan untuk zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen distribusi keadilan sosial. Filosofi ketiga, nubuah atau kenabian. Manusia tidak dibiarkan meraba-raba dalam menyusun etika bisnisnya. Allah mengutus para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, yang merupakan seorang pedagang internasional sukses sebagai role model atau uswatun hasanah dalam berbisnis. Sifat Nabi, siddiq, amanah, tablik, fatonah. Bukan hanya moralitas, tapi modal strategis. Kejujuran melahirkan trust, dan kecerdasan melahirkan inovasi kompetitif. Menjadikan corporate government atau tata kelola perusahaan yang baik bukan sekedar karena kepatuhan regulasi negara, melainkan internalisasi sifat siddiq, amanah, tablik, dan fatonah sebagai budaya kerja perusahaan. Filosofi 4. Khilafah atau stewardship. Konsep khilafah dalam konteks ekonomi dan bisnis bermakna stewardship atau tanggung jawab, kepemimpinan, dan pengelolaan. Manusia diangkat sebagai wakil Allah di bumi untuk memakmurkan bumi.
atau imro'atul ard. Manusia adalah wakil Allah di bumi sesuai dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Kita bukan pemilik, melainkan pengelola amanah sumber daya. Maka bisnis harus menjaga keberlanjutan alam dan sosial. Etika bisnis Islam dan etika konvensional. Parameter etika bisnis Islam berdasarkan landasan tauhid, etika konvensional, sekularisme. Etika bisnis Islam berdasarkan motivasi, bertujuan dunia dan akhirat, sedangkan etika konvensional bertujuan materialistik atau profit. Etika bisnis orientasinya adalah benefit dan keberkahan, sedangkan etika konvensional maximize shareholder wealth. Etika bisnis Islam, parameter sumber daya yaitu amanah atau terbatas, sedangkan etika konvensional kepemilikan pribadi tanpa batas. Demikian pertemuan pertama kita. Sampai jumpa di pembahasan strategi etika bisnis di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.